Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua, Steel Guy Impossible. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang dibintangi aktor berjiwa brutal yang bernama Liam Neeson. Sama halnya seperti John Wick, si Baba Yaga, dan Jason Statham, diam kalem bergerak memodarkan. Film ini mengisahkan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya yang diculik dan dijadikan budak seks oleh mafia jahat. Oke, dengan rasa tidak bosan selalu mengingatkan, jika suka dan terhibur oleh channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya, oke? Gak usah berlama-lama, yuk film pun dimulai. Film akan berfokus pada seorang pria yang bernama Bryan Mills, mantan agen CIA yang baru saja pensiun. Diketahui Bryan telah bercerai dengan istrinya yang berdampak pada kedekatan dengan anaknya sedikit renggang. Saat pesta ulang tahun anaknya yang ke-17, Bryan pergi ke sana dengan membawa kado. Dia mendapat sapaan sinis dari mantan istrinya yang bernama Lonere. Kemudian datang anaknya yang bernama Kim. Dia pun memberikan kado untuk anaknya tersebut. Namun ketika suami baru sekaligus ayah tiri, Kim memberikan kejutan seekor kuda, lalu kado pemberian Bryan pun diletakkan di bawah, yang mana itu membuat Bryan merasakan rahet di ulu hatinya. Bryan yang sudah berada di rumah kedatangan para rekan yang saat itu masih bertugas menjadi agen CIA. Seperti yang kalian lihat, mereka berbaik-baik sambil menanyakan tentang kedekatan Bryan dengan anaknya tersebut. Di sini kita melihat sahabat yang sangat mengerti kondisi serta keadaan rekannya yang sedang sad karena menjadi asing dengan putri kandungnya sendiri. Ketika akan pulang, salah satu rekannya mengajak Bryan bekerja, yang mana pekerjaannya tersebut adalah menjemput dan mengantarkan seorang penyanyi terkenal sebagai bodyguard. Terlihat Bryan serta rekannya yang menjaga keselamatan penyanyi di sebuah konser. Ketika konser akan mulai, Bryan menanyakan tentang tips menjadi penyanyi untuk anaknya. Namun si penyanyi itu malah menyuruhnya untuk memilih karir yang lain. Diketahui bahwa anaknya ingin menjadi penyanyi sejak umur 12 tahun. Tak lama kemudian Bryan mendapat telepon dari anaknya yang mengajaknya makan siang besok. Dan itu membuat Bryan merasa senang karena kedekatan dengan anaknya semakin membaik, dan itu diapresiasi oleh rekan-rekannya. Ketika konser usai, gerbang penonton pun terbuka, membuat para fans berlarian mendekati si penyanyi tersebut. Bryan yang mantan agen pun siaga membawanya pergi, dan tiba-tiba dari balik tembok seseorang mencoba membunuh si penyanyi tersebut. Dan terlihat oleh kalian keterampilan Bryan saat menghadapi ancaman mendadak. Kepekaan terhadap serangan masih melekat di dalam dirinya. Mr. Mills? Karena kejadian tersebut, penyanyi itu merasa berhutang budi pada Bryan dan memberikan kartu nama untuk melatih putri Bryan, yang mana ingin menjadi penyanyi dan semua biaya ditanggung olehnya. Thank you. Keesokan harinya, Bryan yang membawa kartu nama si penyanyi itu tidak sabar untuk memberikan pada putrinya. Namun ketika putrinya datang, terlihat juga mantan istrinya yang ikut bersamanya, dimana ternyata putrinya meminta izin pada Bryan untuk pergi ke Paris. Namun karena umurnya masih 17 tahun membutuhkan persetujuan dari kedua orang tuanya. Bryan yang mantan agen CIA mengetahui sindikat kejahatan di dunia tidak mengizinkan putrinya untuk pergi dengan teman-temannya tersebut, dimana itu membuat putrinya marah dan pergi. Namun Bryan yang tidak ingin hubungan dengan anaknya semakin renggang pun memperbolehkannya pergi bersama teman-temannya tersebut, namun dengan syarat yang telah dibuat olehnya. Keesokan harinya, Bryan pun mengantarkan Kim ke bandara bersama mantan istrinya. Kemudian Kim pun pergi menuju pesawat bersama temannya yang bernama Amanda.
Singkat cerita, Kim dan Amanda sudah sampai di Paris. Mereka menunggu taksi sambil berfoto. Terlihat juga seorang pria yang menawarkan bantuan pada mereka berdua untuk memfotonya. Setelah itu pria tersebut menawarkan untuk naik taksi bersama. Dikarenakan harga taksi yang mahal, mereka pun menyetujui ajakan pria tersebut. Setelah sampai di depan apartemennya, si pria tersebut mengajak mereka berdua untuk menghadiri sebuah pesta malam nanti. Amanda yang atal pun menyetujui ajakannya walaupun sudah diingatkan oleh Kim karena baru kenal. Namun karena melihat tampang pria tersebut good looking, dia pun memberitahu alamat apartemennya. Seperti yang kalian lihat, pria tersebut menelpon seseorang memberitahu alamat mereka berdua. Entah apa yang akan terjadi, kita lanjut biar tahu. Beralih, Brian yang cemas menunggu telepon dari Kim pun mencoba menghubunginya lebih dulu. Lalu Kim yang baru kembali dari kamar mandi mengangkat telepon dari ayahnya yang mana suara musik keras membuat dia pergi kembali ke kamar mandi. Hi, Daddy. Di sana Kim mengatakan pada Brian bahwa sepupu Amanda sedang berlibur ke Spanyol, di mana itu membuat Brian sedikit kaget karena ternyata dia dibohongi. Kemudian Brian berbicara pada Kim apa yang ingin dikatakannya, dan tiba-tiba Kim melihat kedatangan beberapa pria yang menangkap Amanda. Seketika Brian pun menanyakan apakah itu sepupu Amanda, namun Kim yang histeris pun mengatakan bukan. Dia mengambil alat perekam suara yang disambungkan pada HP-nya untuk merekam percakapan mereka berdua sambil menanyakan apakah Kim bertemu dengan seseorang di Paris. Dan Kim pun mengatakan kalau dia bertemu dengan seseorang pria di bandara dan menaiki taksi bersama pria tersebut, yang mana pria itu mengetahui alamat tempat mereka berdua tinggal. Kim yang ketakutan pun disuruh tetap fokus, di mana Brian menyuruhnya untuk pergi ke kamar sebelah dan bersembunyi di bawah ranjang. Dia meminta Kim untuk meneriakkan apa yang dilihat olehnya seperti warna rambut, tinggi, mata, serta tato. Ketika mereka datang, dia meminta Kim untuk mendekatkan HP-nya agar bisa mendengar suaranya lebih jelas. Saat mereka pergi, Kim merasa sedikit lega, namun tiba-tiba, dari belakang kaki Kim ditarik oleh seseorang yang mana Kim meneriakkan ciri-ciri orang tersebut. Kemudian Brian berbicara pada penculik itu bahwa dia memiliki kemampuan khusus, di mana dia akan mencari serta membunuhnya. Namun apabila anaknya dilepaskan, semua masalah clear. Tetapi si penculik tersebut dengan arogan mengatakan good luck pada Brian. Good luck. Seketika Brian pun menghubungi temannya Sam meminta dia untuk menganalisis data orang yang menculik putrinya. Datang ke rumah mantan istrinya dan mencari petunjuk yang mungkin bisa menjadi bekal dalam pencariannya nanti. Dia juga meminta ayah tiri Kim untuk memesan pesawat dengan penerbangan 1 jam yang akan datang. Tak lama Brian mendapat telepon dari Sam yang telah menganalisis data tersebut. Dia mengatakan bahwa penculik itu berbahasa Albania dan berasal dari Tropoja. Dan orang yang berbicara di telepon tadi bernama Marco. Dia bos penjahat yang pindah ke Paris 6 bulan yang lalu. Mereka juga memiliki tato tanda pengenal di kelompoknya. Diketahui bahwa kelompok penjahat tersebut memperdagangkan wanita muda dan mencekoknya dengan narkoba agar mereka semua ketergantungan dan menjadi pelacur. Kelompok itu beroperasi di bandara untuk menghemat biaya transportasi. Dan peluang yang dimiliki Brian adalah 96 jam sejak putrinya diculik sampai dia tidak bisa menemukannya lagi. No. Good luck. Singkat cerita, Brian yang telah sampai di Paris, di mana dia langsung masuk ke dalam apartemen tempat putri serta temannya diculik. Dia pun mapai tembok dikarenakan pintu kamarnya terkunci. Kita semua akan dibuat takjub oleh analisis Brian yang mana dia bisa mengetahui mengapa kursi tersebut terjatuh. Dia juga bisa mengetahui tempat posisi saat putrinya berbicara dengannya di telepon. Analisis Brian yang tidak diragukan lagi pun bisa mengetahui detail tentang kejadian dengan jelas, yang nyatanya dia tidak berada di TKP saat itu. Lalu menemukan HP putrinya yang telah dirusak oleh penculik tersebut dan mengambil memori HP-nya. Lalu dia memasukkan memori itu ke dalam mesin pencetak foto, di mana dia melihat petunjuk tentang pria yang mengetahui alamat Kim serta Amanda saat itu. Berpindah pada pria yang telah mengakibatkan Kim serta Amanda diculik tengah berada di bandara. Ketika melihat targetnya, dia pun menggunakan modus yang sama, yaitu harga taksi di sini sangat mahal. Apakah mau berbaginya? Tiba-tiba Brian datang menghajar dan menanyakan di mana 2 gadis Amerika kemarin. Lalu datang komplotan penculik yang lainnya menarik kaki Brian keluar dari mobil. Namun dia yang memiliki kemampuan khusus dengan mudah mengalahkannya. Pria yang diinterogasi tadi pun berhasil kabur dan dikejar olehnya, yang mana pria itu langsung melompat dari jalan layang, mendarat di mobil truk yang terparkir. Namun tiba-tiba,
pria tersebut terlindas dari belakang. Sad. Kemudian dia menemukan salah satu teman lamanya yang sama mantan agen CIA. Namun kini berbeda, dia berada di belakang meja sebagai wakil direktur keamanan, menerima perintah dari meja yang lebih besar. Lalu pria itu meminta anak buahnya untuk membuntuti Brian. Brian menyewa mobil lalu menjemput seorang pria yang diketahui bahwa orang tersebut ahli bahasa yang dijadikan penerjemah olehnya. Dia berpura-pura akan menyewa PSK yang berada di pinggir jalan yang kemungkinan terjaring dalam penculikan anaknya tersebut. Lalu geromol PSK itu datang mengancam Brian yang mana itu dimanfaatkan olehnya untuk menempelkan alat penyadap suara di jaket orang tersebut. Brian pun memintanya untuk menerjemahkan semua percakapan mereka. Talking about you. What about Mr. Smith? I do not. Setelah mendapat petunjuk, Brian pergi ke salah satu tempat konstruksi yang dibicarakan oleh Gremo tadi. Sesampainya dia langsung masuk ke dalam melihat satu persatu kamar lobi, dan sampai pada salah satu kamar dia melihat jaket yang digunakan Kim sewaktu pergi ke Paris. Menghajar pria di sana dan menanyakan pada wanita itu tentang jaket tersebut. Karena sudah dicekoki narkoba, wanita itu tidak 100% sadar. Lalu datang penjaga di sana, terjadi perkelahian serta aksi kejar-kejaran yang mana Brian membawa wanita itu untuk menanyakan lebih jelas dari mana jaket tersebut didapatkan. Terlihat juga teman Brian yang menyuruh anak buahnya untuk mengikuti kemana Brian pergi. Saat dia menyadari, Brian langsung menerobos lampu merah yang mana dia mengecoh anak buah temannya tersebut. Dengan gagah dia memberikan salam jari tengah. Lalu Brian datang ke salah satu hotel dan mengobati wanita tersebut. Tak lama dia mendapat telepon dari temannya yang mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengannya. Keesokan harinya terlihat Brian berbicara lewat telepon dengan temannya yang mana dia tidak terkecoh akan siasat yang dilakukan temannya tersebut. Diketahui bahwa pemerintah Paris ingin menangkap Brian, namun karena jasanya di masa lalu temannya membujuk atasannya untuk memulangkannya dia ke negara asalnya. Namun karena anaknya belum terselamatkan, Brian pun menolak akan tawarannya tersebut. Dan terlihat oleh kalian betapa cerdasnya Brian menyimpan telepon yang dilacak oleh tim cyber di lokasi berbeda, yang mana itu terlihat mengedankan. Saat wanita itu siuman, Brian langsung menanyakan tentang bagaimana jaket tersebut berada padanya, yang mana wanita itu langsung mengatakan bahwa seorang gadis baik memberikan padanya ketika dia kedinginan. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa gadis tersebut berada di rumah berpintu merah di Jalan Paradise. Tak mau membuang-buang waktu, terlihat Brian pun sudah berada di dalam rumah tersebut, berpura-pura menjadi agen CIA yang mana meminta kenaikan harga tutup mulut. Kemudian dia pun meminta pada salah satu komplotan itu untuk menerjemahkan tulisan berbahasa Albania, di mana orang tersebut mengatakan good luck pada Brian, yang mana ternyata itu persis seperti penculik yang telah membawa anaknya tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, Brian menghajar para penculik yang berada di ruangan tersebut. Kemudian gencatan senjata terdengar mengakibatkan para anak buahnya berdatangan. Namun bukan Brian namanya bila dia tidak cerdas dalam berpura-pura, yang mana itu membuat musuhnya tertipu. Kemudian dia melihat satu persatu wanita yang berada di kamar tersebut, di mana dia melihat Amanda, teman Kim yang sudah tewas karena overdosis narkoba. Setelah itu Brian menahan penculik yang berbicara dengannya di telepon pada saat itu, di mana dia menunjukkan foto Kim padanya, namun sikap yang tak terduga orang tersebut meludahi Brian, yang dimana itu membuat Brian murka, lalu menyetrum orang tersebut. Lambat laun karena rasa sakit, orang itu mengatakan bahwa gadis muda yang masih perawan dijual olehnya pada pria yang bernama Patrick St. Clair. Berpindah tempat di mana kita melihat teman lama Brian yang dikagetkan dengan kemunculan dia di rumahnya, di mana istrinya menyediakan makan malam untuk mereka bertiga. Lalu temannya tersebut mengambil sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Ketika Brian menanyakan apakah dia terlibat dengan semua ini, Brian pun ditodong pistol yang mana ternyata pistol tersebut tidak berpeluru. Lalu Brian menembak bahu istrinya, kemudian menyuruhnya untuk melihat profil tentang Patrick St. Clair. You could have made this for me. Singkat cerita, Brian datang ke sebuah pesta yang dimana orang bernama Patrick tersebut ada di sana. Dia mengikutinya ke dalam ruangan.
Tanpa banyak tingkah, dia berhasil menumbangkan satu penjaga yang berada di lift. Seperti yang sudah-sudah, Brian selalu hebat dalam soal berpura-pura dengan masuk ke dalam sebagai resepsionis, memberikan minuman itu yang mana dia melihat beberapa wanita tengah dijual di tempat tersebut. Sampai pada akhirnya dia melihat anaknya Kim lalu mengancam pria tersebut untuk membelinya. What you said? Fire. Saat keluar, dia dihajar oleh penjaga yang dimana itu membuatnya pingsan. Setelah sadar, Brian mengatakan pada orang itu bahwa gadis yang terakhir adalah putrinya. Namun dengan gagah dan berani orang tersebut mengatakan bahwa siapapun itu dia tidak peduli karena ini adalah bisnis. Yang mana dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian tanpa suara. Dan perlu ditegaskan sekali lagi, bukan Brian namanya jika dia tidak bisa lolos dan membunuh semua penjaga tersebut. Yang mana kita akan melihat peluang sekecil apapun bisa dimanfaatkan olehnya. Then please try. Brian yang berusaha mengejar kapal tersebut pun melompat dari jalan layang, di mana itu membuat semua penjaga mencarinya. Dengan keterampilan khusus, Brian sedikit ketar-ketir saat melawan para penjaga itu, yang mana akhirnya dia berhasil menumbangkan semua penjaga tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam kamar melihat Syekh yang membeli putrinya sedang menodongkan pisau ke leher Kim. Yang mana itu membuat Brian semakin terpancing, adatnya membidikkan pistol ke arah Syekh tersebut. Dan saat akan berbicara, tiba-tiba Brian membidil hingga dia modar. Di sini dimana kita akan melihat ending yang sad, perjuangan seorang ayah yang tidak digubris setiap perkataan oleh putrinya. Namun dengan rasa cinta yang badak terhadap putrinya, semodar apapun itu akan dilakoni. Anything you need. Dan di penghujung film, Brian membawa putrinya Kim pada penyanyi yang bersedia melatih Kim untuk menjadi penyanyi profesional. Tamat. Kali ini ending yang membahagiakan seluruh. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari film ini, rajakanlah orang tua kalian karena perlu diketahui bahwa sesibuk apapun mereka pasti menyempatkan dan melakukan yang terbaik untuk kalian. Rame anjay ting. Terima kasih yang udah support channel ini. Sedikit besar masukan serta saran dan subscribe dari kalian adalah perkembangan untuk saya. Dan semoga kalian terhibur dengan kegabutan saya ini. Oke, sekian aja. Oke lah film dari saya gitu ya. Ya maaf gitu kalau ada kurang enak katanya, atau ada yang gak jelas, atau kurang penyampaiannya gitu. Karena saya juga masih belajar gitu kan. Oke, chill next time di video selanjutnya. Cerita 15.